Tahukah kamu? Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), ada sekitar 44.000 spesies hewan dan tumbuhan di dunia ini yang terancam punah. Dilansir dari situs WWF, berikut adalah daftar 10 hewan yang paling terancam punah diurutkan dari belakang. Nomor 10. Penyu sisik. Penyu sisik adalah salah satu spesies penyu laut yang paling terancam punah. Penyu sisik dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis dekat pantai Atlantik, Hindia, dan Samudra Pasifik. Penyu ini jadi salah satu penyu berukuran paling kecil. Penyu dewasa panjangnya sekitar 71 hingga 89 cm dengan berat mencapai 70 kg. Mereka punya ciri khas paruh runcing mirip paruh burung pemangsa. Karena itu, mereka disebut Hawksbill Sea Turtle dalam bahasa Inggris. Karakteristik lainnya adalah cangkan atau karapasnya berbentuk seperti sisik berwarna cerah. Makanan favorit penyu sisik adalah spons laut. Karena itu, penyu ini berperan mengontrol populasi spons supaya tidak sampai merusak terumbu karang. Dalam 30 tahun terakhir, populasinya telah berkurang setidaknya 80%. Sebagai akibat dari penangkapan yang tidak disengaja, kerusakan terumbu karang, dan perdagangan ilegal. Ancaman lain yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti polusi plastik, perubahan iklim, dan kenaikan permukaan air laut dapat berkontribusi lebih lanjut terhadap penurunan spesies ini di masa depan. Nomor 9. Orangutan Sumatera. Orangutan ini hanya ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia. Orangutan juga dikenal sebagai kera merang dan merupakan satu-satunya spesies kera besar yang ditemukan di luar Afrika. Orangutan Sumatera berukuran sedikit lebih kecil dibandingkan orangutan Kalimantan. Umumnya mereka juga memiliki rambut lebih terang dan janggut lebih panjang. Orangutan Sumatera merupakan hewan omnivora yang memakan tumbuhan dan hewan lain untuk bertahan hidup. Orangutan membutuhkan hutan yang luas untuk hidup. Namun, makin lama kera besar ini kehilangan habitat hutannya. Penebangan kayu, pembukaan lahan perkebunan pertanian, perluasan pembangunan infrastruktur hingga perdagangan hewan peliharaan ilegal adalah ancaman yang dihadapi oleh orangutan. Saat ini sebagian besar orangutan ditemukan di ujung paling utara Sumatera di ekosistem Leuser. Nomor 8. Gajah hutan Afrika. Gajah hutan Afrika hidup di hutan tropis dan dataran rendah di negara-negara Afrika Tengah dan Barat. Populasi terbanyaknya kini berada di Gabon, disusul oleh Republik Demokratik Kongo. Gajah hutan Afrika memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan sepupunya, gajah semak Afrika. Menurut Britannica, gajah hutan berukuran lebih kecil dibandingkan gajah semak Afrika. Beratnya berkisar antara 3-6 ton, lebih kecil jika dibandingkan dengan gajah semak yang beratnya bisa mencapai 11 ton. Dilansir African Wildlife Foundation, gajah hutan Afrika punya bentuk gading lurus dan mengarah ke bawah. Jika dilihat dari morfologi kaki dan jumlah kuku jari kaki, gajah hutan Afrika malah lebih menyerupai gajah Asia. Mereka termasuk herbivore atau pemakan tumbuhan. Total tanaman dan biji-bijian yang dikonsumsi per hari sangat banyak, antara 100 sampai 300 kg. Tingkat reproduksi yang rendah, perburuan gading gajah, juga semakin berkurangnya habitat gajah akibat alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan, membuat populasi spesies ini semakin menurun dan terancam punah. Nomor 7. Badak hitam. Terlepas dari namanya, badak hitam sebenarnya tidak memiliki warna hitam, melainkan abu-abu. Mereka adalah herbivora yang suka makan tanaman hingga 220 jenis berbeda. Mereka memakan tanaman berdaun, cabang, semak, dan buah. Antara tahun 1960 dan tahun 1995, populasi badak hitam mengalami penurunan jumlah yang drastis akibat perburuan liar dalam skala besar. Seiring dengan upaya konservasi badak, jumlah mereka meningkat 2 kali lipat di seluruh Afrika sejak tahun 1990-an. Namun, badak hitam masih terdaftar sebagai hewan terancam punah oleh IUCN dengan sekitar 5.630 individu di alam liar. Badak hitam barat dinyatakan punah pada tahun 2011 dan saat ini tersisa 3 subspesies badak hitam yang bertahan. Saat ini,
badak hitam hanya ditemukan di 4 negara: Kenya, Namibia, Afrika Selatan, dan Zimbabwe. Nomor 6. Porpoise tanpa sirip Sungai Yangtze. Porpoise tanpa sirip Yangtze adalah satu-satunya porpoise air tawar di dunia. Spesies ini merupakan keluarga cetacea termasuk lumba-lumba dan paus. Selama ribuan tahun porpoise ini telah hidup di perairan air tawar. Tetapi ketika manusia mulai menetap di sepanjang sungai, kedekatan porpoise dengan manusia telah menempatkannya dalam bahaya. Habitat porpoise tanpa sirip itu terancam punah. Lambatnya reproduksi juga memengaruhi turunnya populasi spesies ini. Sebab porpoise tanpa sirip rata-rata berkembang biak setiap 18 bulan sekali. Kendati beberapa dekade mengalami penurunan populasi, harapan bersemi dari kebijakan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok. Dikutip dari laporan WWF, hasil dari sensus terbaru menunjukkan bahwa populasi porpoise tanpa sirip Yangtze telah meningkat. Hal ini cukup melegakan sebab selaras dengan upaya puluhan tahun oleh pemerintah setempat memulihkan Sungai Yangtze melalui Undang-Undang Perlindungan Sungai Yangtze. Nomor 5. Orangutan Tapanuli. Keberadaan populasi orangutan terpencil di ekosistem Batang Toru, Tapanuli Selatan sebenarnya telah dilaporkan sejak tahun 1939. Namun, orangutan Tapanuli baru diakui sebagai spesies orangutan yang baru setelah penelitian filogenetik tahun 2017. Tengkorak orangutan Tapanuli lebih kecil dibandingkan orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan. Gigi geraham dan gigi taringnya lebih besar dibanding spesies lain. Bulu orangutan Tapanuli juga lebih tebal dan lebih keriting. Kumis dan jenggotnya juga tampak lebih menonjol disertai bantalan pipi yang berbentuk datar dan dipenuhi rambut halus berwarna pirang. IUCN memperkirakan populasi orangutan ini turun 83% dalam beberapa dekade terakhir, dan spesies ini terus menghadapi ancaman besar akibat hilangnya habitat, tambang emas, pembangkit listrik tenaga air, dan perluasan lahan pertanian. Para peneliti mengatakan rencana terkoordinasi terkait konservasi atau koeksistensi diperlukan untuk memastikan spesies dapat bertahan hidup bahkan mungkin berdampingan dengan manusia. Nomor 4. Gorila gunung. Ada sekitar 1000 gorila gunung yang tersisa dan sekitar setengahnya hidup di hutan pegunungan Virunga di Afrika Tengah. Gorila gunung merupakan subspesies dari gorila timur. Agar tetap hangat di pegunungan, gorila gunung memiliki bulu yang lebih panjang. Mereka juga cenderung sedikit lebih besar dibandingkan gorila lainnya dan memiliki lengan yang lebih pendek. Gorila gunung menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan. Makanan mereka meliputi berbagai tumbuhan, beberapa serangga dan cacing. Pada malam hari, mereka membuat sarang untuk tidur. Gorila yang lebih berat biasanya bersarang di rerumputan di tanah, sedangkan yang ringan bersarang di pepohonan, membuat tempat tidur di dahan pohon dari kumpulan ranting. Gorila gunung kini terancam punah. Perang saudara di Afrika, perburuan liar, juga penebangan hutan menjadi ancaman bagi kehidupan mereka. Nomor 3. Harimau Sunda. Pada tahun 2015 lalu, Andreas Wilting, peneliti dari Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, beserta timnya, mempublikasikan temuan baru tentang kemiripan genetik harimau Jawa dan harimau Bali dengan harimau Sumatera. Studi itu mengusulkan harimau hanya punya 2 subspesies, yaitu harimau Sunda dan harimau kontinental. Harimau Sunda terdiri dari harimau Sumatera, Jawa serta Bali yang ada di Indonesia. Sedangkan seluruh subspesies harimau yang tersebar di daratan Asia mulai dari Rusia, Timur Tengah, India, Cina, Indochina, hingga semenanjung Malaysia, termasuk harimau kontinental. Harimau Sunda saat ini hanya dapat ditemui di hutan di Pulau Sumatera. Meningkatnya deforestasi dan maraknya perburuan liar membuat makhluk ini terancam punah. Di Indonesia, siapapun yang tertangkap berburu harimau dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda yang besar. Namun meskipun terdapat peningkatan upaya dalam konservasi harimau termasuk memperkuat penegakan hukum dan kapasitas anti perburuan liar, masih terdapat pasar yang besar di Sumatera dan wilayah lain di Asia untuk produk dan bagian tubuh harimau. Hewan yang terancam punah berikutnya adalah macan tutul Amur.
Macan tutul Amur mampu beradaptasi dengan daerah beriklim sedang. Hutan di sekitar Sungai Amur merupakan habitat aslinya. Wilayah ini merupakan wilayah dengan cuaca yang sangat ekstrim. Wilayah ini mengalami musim dingin bersalju dan musim panas dengan suhu sangat tinggi. Macan tutul Amur memiliki kaki yang gesit dan kuat. Hewan ini juga dikatakan sebagai penguntit dan pemanjat yang paling ulung di antara kucing besar lainnya. Kekuatan macan tutul Amur yang luar biasa memungkinkan mereka menangani mangsa hingga 10 kali berat badan mereka sendiri. Pada tahun 2000, diperkirakan bahwa hanya ada 30 ekor macan tutul Amur yang tersisa di alam liar, membuat kucing besar ini terancam punah. Oleh karena itu, Rusia membangun Land of the Leopard National Park seluas 647.000 hektar sebagai upaya konservasi dengan menyediakan habitat untuk berbagai jenis macan tutul. Saat ini, sebagian besar macan tutul hidup di dalam perbatasan habitat yang dilindungi ini. Dan hewan yang paling terancam punah di dunia adalah badak Jawa. Badak Jawa juga disebut badak Sunda, badak sumbu, atau badak bercula satu kecil. Adalah anggota famili Rhinocerotidae yang sangat langka dan merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang masih hidup. Sejak sepupu badak Jawa terakhir yang ada di Vietnam dikabarkan terbunuh oleh pemburu pada tahun 2010, maka saat ini badak Jawa hanya berada di Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di ujung Pulau Jawa. Habitat tunggal badak Jawa sangat riskan terhadap berbagai pengaruh faktor gangguan manusia maupun alam. Badak Jawa juga termasuk binatang pemalu dan sensitif. Oleh karenanya, pengelolaan konservasi badak ini cukup sulit. Bahkan ketika stres, mereka mungkin akan melukai dirinya sendiri.